Malam teman-teman. Eh, kita tahu undang-undang profesi, ya, organisasi profesi yang selama ini berlaku, ya, yang selama ini mempunyai kekuasaan yang absolut, yang selama ini super body, yang selama ini satu-satunya organisasi profesi yang merekomendasikan. Tanpa rekomendasi organisasi, ya, perawat tidak akan bisa berpraktek. Luar biasa ini kan. Dan hari ini organisasi profesi yang disebutkan undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi, sudah masuk ke dalam yang namanya satu undang-undang, yaitu nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kita semua tahu proses pembuatan itu mengalami satu hal yang jatuh bangun, pro kontra, dan itu memakan biaya, tenaga, pikiran, korban perasaan terutama, ya. Dan ini, fenomena ini sangat luar biasa dirasakan oleh perjuangan yang tentu yang pro, karena kemenangan besar. Kenapa kemenangan besar? Ya, mungkin beberapa ulasan sudah saya sampaikan bahwa salah satunya adalah rekomendasi untuk membuat STR SIP. Ini penting. Ini penting. Artinya peran OP sudah nggak ada. Ya. Peran OP sudah nggak ada. Sampai pada akhirnya OP ini keberatan atas pembuatan undang-undang dan melakukan yang namanya uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Uji formil. Ya, uji formil. Dan itu memakan banyak waktu, tenaga, SDM, staf ahli, keterangan ahli, saksi-saksi yang pertarungan di situ dimulai. Ya. Pertarungan, perdebatan, ya, di situ. Ya. Pencari keadilan. Dan pada akhirnya usai sudah perdebatan di Mahkamah Konstitusi uji formil. Apa yang terjadi? 5 OP gugatannya ditolak. Tentu ini menjadi kemenangan yang pro. Selama ini yang menggugat, selama ini yang kontra, banyak sekali perguncingannya, banyak sekali ketidakpuasannya, upaya terus dilakukan untuk menggagalkan, membatalkan Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Dan itu terus di-framing kepada teman-teman. Undang-Undang 17 2003 adalah tidak begini. Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan dan lewat organisasi profesi yang pro, yang disebut namanya koalisi organisasi profesi, Nakes,
terus juga memberikan dorongan kepada pemerintah. Dan akhirnya memang, kayak katakan sekali lagi, uji formil gugatannya ditolak. Nah, ingin yang saya katakan dalam intisari hari ini adalah saya pernah membaca, ya, ada satu OP yang meminta Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama dalam hal pendidikan. Ini kan menurut saya orang yang selama ini menjelek-jelekan, selama ini yang menentang, selama ini menggugat, lalu dia setelah itu kalah, dia akhirnya minta untuk diakui kerjasama. Saya yang selama ini mengkhianati, misalnya saya yang selama ini mencoba merongrong, selama ini mencoba membuyarkan agenda pemerintah, ya. Karena pembuatan undang-undang itu kan tidak mudah dan tidak, biaya juga ada. Nah, ini menurut saya kontradiktif, ya, kontradiktif. Ini juga harus pembelajaran teman-teman nih. Bagaimana kita harus mengerti posisi kita, ya. Nggak mungkin lagi Undang-Undang 17 ini dibatalkan. Saya nggak tahu nanti pemerintahan yang baru dia mencoba ini lagi. Tolonglah, ini juga, ya, kita sebagai orang yang memang tahu tata krama berpolitik, etika ketimuran, ya, harusnya kita duduk dalam permasalahan yang sebenarnya, ya. Terimalah kekalahan, terimalah apa adanya selama ini. Nggak usahlah mencari pembenaran. Meskipun memang negara ini negara hukum, tapi kan logika perjuangan ini kan juga harus dibayar dengan mahal. Silakan teman-teman untuk memilih organisasi mana yang menurut teman-teman bagus. Tapi ingat sekali lagi, syarat administrasi untuk menguruskan STR SIP tidak perlu rekomendasi organisasi, terutama kita sebagai perawat, organisasi perawat tidak perlu lagi. Terima kasih, salam sehat, salam maras.